Jadi di pasar HP yang lagi ramai tentang perkembangan AI, sektor laptop pun juga begitu. Ya mereka udah lama sih ngembangin AI, namanya juga komputer, biasanya lebih awal. Tapi di tahun ini gak kalah menarik juga karena jajaran laptop tipis sekarang makin gokil lagi. Semakin worth buat lu beli, gak cuma sekedar laptop kenceng aja, asli. Salah satunya seri laptop pembaruannya si notebook tipis Acer, yaitu Acer SwiftGo 14 ini. Tahun lalu mantep banget karena sudah pakai platform Intel yang efisien. Sekarang ditenagai pula sama CPU terbarunya Intel yang memiliki chipset AI-nya sendiri, yaitu Intel Core Ultra. So, semenarik apa? Simpelnya, buat lo yang nerd, ketika udah beli laptop ini atau saat cobain laptop yang gunain Intel Core Ultra, kalian buka Task Manager aja. Nah, di situ ada poin baru, yaitu NPU. Nah, ini tuh Neural Processing Unit yang kerjanya itu buat selesaiin tugas yang berkaitan sama AI. Nah, buat teman-teman yang masih awam, yang masih cari notebook buat kerja terus ditawarin sama laptop yang punya AI, artinya laptop lu semakin kuat buat tugas-tugas yang berkaitan dengan AI. Kerjaan apa tuh di contohnya? Ya lu gak usah expect macem-macem. Buat lu kerjaan yang biasa ngebuat robot itu bukan gitu, algoritma YouTube bukan gitu, atau bikin yang gambar pakai AI aja itu yang nggak sampai sana amat gitu ya. Bukan untuk orang-orang yang kayak begitu doang sekarang nih. Semua kerjaan itu bakal butuhin AI kok. Memang sekarang masih di tahap awal era AI itu masuk ke ranah pengguna awam. Jadi untuk fitur ini masih dikembangkan seiring generasi pertamanya ini ready buat digunakan. Kayak sekarang aja lu bisa manfaatin fitur-fitur terbaru notebook Acer-nya pak. Kayak Acer Purified Voice dan Acer Temporal Noise Reduction sekarang dikerjakan sama AI. Hasilnya juga udah bagus. Kayak yang kalian lihat aja. Kalian pasti tahu mic-nya Acer itu bagus banget. Dan sekarang udah ada teknologi AI. Jadi menurut kalian apakah kualitasnya menurun? Menurut gue sih enggak ya. Kalian komen aja di bawah. Itu baru satu ya. Terus juga biar maksimal, fitur video conference ini di-enhance lagi. Sekarang kalian bisa gunain fitur auto tracking biar posisi wajah tetap di tengah dan profesional. Terus ada eye contact correction biar mata kalian nggak jelalatan pas lagi presentasi online, bahkan background blur. Ya biar nggak blur backgroundnya. Tapi kan tahun lalu udah ada kan? Ya memang kemarin itu ada dua tipe buat ngelakuin kerjaan seperti itu. Pertama, laptop yang punya GPU discrete yang udah ada tensor core-nya. Ya umumnya itu laptop gaming. Dan yang kedua, laptop tipis seperti ini tanpa GPU discrete juga bisa sebenarnya, tapi kurang efisien. Pakai performa CPU yang kadang bisa bikin boros baterai secara nggak langsung. Makanya sekarang ada Intel Core Ultra, mindahin proses yang tadi itu cuma di CPU ke NPU-nya, jadinya lebih efisien, nggak ngebuang daya yang sia-sia. Makanya lihat aja tuh dari Task Manager pas lagi ngetes AI ada naik turun performance di NPU-nya. Ya udah segitu dulu deh, balik lagi fokus ke laptopnya. Acer SwiftGo 14 dengan teknologi AI sebenarnya ini nggak banyak diubah dari segi desain. Memang ya fokusnya itu ke bagian dalamnya aja lah. Makanya pas dilihat sih nggak banyak yang beda. Tetap tipis, ketebalannya cuma 14,9 mm. Terus dari segi bobotnya cuma 1,3 kg aja dengan warna pilihan pure silver ya. Portnya juga masih lengkap. Di sisi kiri ada dua USB-C Thunderbolt 4, satu HDMI port dan satu USB-A 3.2 Gen 1. Sisi kanannya ada USB-A 3.2 Gen 1, satu micro SD dan juga audio jack port. Ya nggak pelit lah tetap. Total ada 4 USB cuy. Ya gue paling demen kalau laptop banyak port di USB-nya gitu. Kepake dan adanya Thunderbolt lagi ya. Enak banget ya, walaupun satu kadang dipakai buat ngecas kan. Tapi ya masih dipakai buat lain juga bisa juga. Segi layarnya juga udah oke. Pakai panel IPS dengan resolusi 2,2K, rasionya 16:10 dengan akurasi warna di 100% sRGB. Ada SF 2.0 certified juga biar capek nggak cepet mata. Biar mata nggak cepet capek maksud gua. Dan juga untuk brightness-nya di 300 nits ya. Ya masih memang 60 Hz memang. Cuma buat di penggunaan kasual atau kerja produktif ini oke banget. Bahkan kalau lu mau main game biar cepet dapet refresher lebih kenceng ya tinggal colok monitor aja sih. Bisa kan? Emang bisa main game. Nah ini menarik juga, nanti kita bakal bahas. Segi keyboard juga nggak banyak yang berubah. Cuma ini jadi kayak laptop gaming nih sekarang. Ada shortcut untuk Acer Sense. Biasanya tuh buka manual di Windows ya. Sekarang langsung aja tinggal pencet. Lalu touchpad juga standar ya. Tapi bahannya masih gunain Ocean Glass. Daur ulang dari sampah laut yang tetap berkualitas. Webcamnya selain ada teknologi dari Acer yang sempat gue mention, dari resolusi udah QHD punya. Jadi memang secara hardware udah bagus banget, lebih profesional pula. Ya secara fitur dasar laptop ini sih udah oke banget. Namanya juga jajaran Swift ya. Yang lebih profesional use bisa buat dipakai kerja udah cocok cuy. Jadi ya layar, keyboard, webcam, speaker yang sebenarnya udah down firing juga udah nggak ada masalah buat lu pakai sehari-hari. Makanya sekarang bahas speknya aja. Tadi gue udah mention Intel Ultra terus kan ya. Jadi secara
detail, Acer Swift Go 14 tahun ini menggunakan CPU Intel Core Ultra 7155H prosesor. Ini basisnya mirip kayak H-series Intel dengan konfigurasi 16 core, 6 performance core, 8 efficiency core, dan 2 core low power efficiency core. Dengan totalnya ada 22 thread dan maksimum frekuensinya up to 4,8 GHz dengan PBP-nya cuma di 28 watt aja. Ada iGPU juga yang udah di-upgrade sekarang pakai Intel Arc Graphics ya. Ini bagus banget dan RAM-nya 16 GB LPDDR5X dual channel. Storage-nya 1 TB juga, SSD NVMe G4 dan juga udah ada Windows 11 di dalamnya. Secara klaim Intel ini bisa meningkatkan performance hingga 44% dari generasi sebelumnya. Jadi lumayan banget sih peningkatannya. Dan buat performance-nya kalian bisa lihat aja skornya seperti ini dan nggak jelek juga dari Cinebench R15. Singlenya bisa dapat 264 poin dan multinya di 2500-an poin. Cinebench R23 single bisa dapat 1800 poinan dan juga multinya di 12 ribuan poin. 3D Mark Fire Strike dapat di 8083 dan juga time span-nya dapat di 3882 poin. Sedangkan PC Mark 10 ini lumayan nih, 6584 poin, gede banget. Dan Crystal Disk Mark-nya read and write ya dapat di 4977 Mbps dan juga 4643 Mbps, kenceng banget. Secara benchmark sintetis ini skornya ada peningkatan yang signifikan, apalagi kita bandingkan dengan Acer Swift Go tahun lalu yang pakai i7 13700H ya. Multicore-nya skornya naik, bahkan yang paling kerasa itu dibandingkan iGPU-nya itu lebih powerful lagi coy. Dari segi render Adobe Premiere pun juga oke, apalagi cuma buat susun video dengan efek yang nggak kompleks. Acer Swift Go 14 ini dengan Intel Core Ultra 7 ini bisa babat rendering dengan durasi yang lebih cepat. Buat main game juga kita tesnya di resolusi Full HD biar aman dan bisa main kayak Swift Go 14 generasi sebelumnya. Dan secara FPS rata-ratanya buat settingan medium to low ini meningkat lumayan ya, bisa dari 140-an FPS jadi 230-an FPS. Ini sih gokil ya, memang ada peningkatan performance yang cukup jelas. Bahkan buat main game Cyberpunk aja bisa dapat rata-rata FPS di 36 cuy, pakai XeSS performance-nya Intel. Emang nggak ngebut, tapi lihat lagi dong, ini bukan laptop untuk main game. Dihajar main game yang berat ya, dapat rata-rata seperti ini. Ya lu mau paksa main game pun sebenarnya ini ya masih oke. Tapi ya ingat lagi, ini bukan laptop gaming, jadi jangan expect berlebihan. Dan secara thermalnya pun juga masih cukup terjaga. Saat idle bisa tahan di 50 derajat Celcius dan saat di stress benchmark cuma di 80 derajat Celcius. Ini lumayan oke nih. Lagipun di dalamnya ada 2 kipas, jadi lebih aman dari segi pendinginannya. So ya ini oke lah buat dari segi performance-nya. Nah, sekarang kita bahas utilitasnya. Kita bahas perintilan apa lagi sih yang ditawarkan sama si Acer. Pertama, Acer Sense tadi, aplikasi utama bawaan si Acer. Di sini tuh multi tools buat lo monitoring dan mengatur performance laptop lo. Ini nggak cuma itu doang ya, mereka mengelis software juga yang menggunakan fitur AI pada laptopnya, yaitu ada Acer Live Art, Acer Alter View, serta menawarkan Stable Diffusion based di gamenya. Yang mostly sih ini buat lo coba-coba kreatif di sini, dari bikin wallpaper statis jadi 3D looks, buat gambar stiker lebih cepet juga. Ya antara gimmick juga sih sebenarnya. Intinya di sini ya salah satu Acer membuktikan fitur AI-nya itu bisa bekerja pada laptopnya. Soal baterai juga punya kapasitas di 65 Wh juga dan sangat dites playback video Full HD itu bisa tahan hingga 10 jam lebih. Ini awet banget, plus juga bisa dipakai buat kerja dengan baik. Bahkan digital creator pun bisa belajar gunain laptop ini sebelum ke spesifikasi yang lebih gila nanti. Bahkan buat senang-senang main game pun masih oke. Sekali lagi, memang teknologi AI udah ada di laptop lama ya. Cuma umumnya itu ada di laptop gaming yang punya discrete GPU dengan Tensor Core di dalamnya. Sedangkan baru saat ini CPU memiliki ya chip NPU yaitu Intel AI Boost untuk memudahkan pekerjaan yang berkaitan dengan AI menjadi lebih kencang serta efisien di dalam penggunaan powernya. So ya, ini ya laptop tinggal pilih aja. Apalagi buat kalian yang masih galau dari tahun lalu mau beli laptop apa enggak gitu ya. Plus harganya ini masih tetap di harga yang terjangkau, yaitu sekitar 14 jutaan doang. Nggak kerasa ada AI malah makin mahal pak. Plus jaminan pula ada garansi 321-nya Acer, 3 tahun garansi servis, 2 tahun spare parts, dan 1 tahun Acer Priority Care, dan di dalamnya ada ADP juga. Ya udahlah, nggak usah dibikin pusing. Acer Swift sejauh ini on track menyediakan sebuah laptop nggak ngablu kasih spek yang kocak di harga yang nggak wajar juga. So menurut kalian gimana sama Acer kali ini? Jadi mungkin aja dulu pembahasan gue dari Acer Swift Go 14 ya. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh ya laptop baru, rekomendasi laptop baru. Jangan lupa kasih pendapat kalian juga di kolom komentar, sama follow juga semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semuanya ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.